Untuk kali ini kampus Library akan membahas tentang headset, heads atau penyuara kuping atau fon telinga atau peranti dengar atau pelantang telinga adalah sepasang pengeras suara kecil yang digunakan sangat dekat dengan telinga. Saat kita memakainya kita terhubung dengan frekuensi audio stereofonik, monofonik atau binaural, 4573 knob. Sumber sinyalnya bisa berasal dari penguat suara, radio atau pemutar CD. Di dalam konteks telekomunikasi, istilah headset ini digunakan untuk merujuk kepada komunikasi dua arah seperti layaknya telepon. Di sini kita dapat merasakan hubungan timbal balik, tidak hanya mengirim tetapi juga menerima. Earphone adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi gelombang suara, dipakai dengan cara memasangnya disumpalkan ke dalam telinga. Kerap kali orang bingung membedakan earphones dengan headphone atau headset. Menurut beberapa ensiklopedi, headphones mempunyai arti demikian: dua earphone yang memiliki bando yang dikenakan di kepala, sementara headset memiliki tiga makna yaitu 1. Mikrofon, 2. Pasangan dari headphone, 3. Alat tambahan untuk menggunakan earphone dan pemancar di kepala. Sejarah dari alat dengar telinga ini sebenarnya sudah ada sejak abad ke-20. Pada tahun 1986, terdapat teknologi pengurangan gangguan suara dengan mengembangkan earphone untuk melindungi pendengaran pilot dari kebisingan di first non-stop around the world flight. Ketika itu, juga terkenal produksi ear canal earphones dengan active noise control untuk pertama kali. Setelah itu, hanya alat sensitif earphone satu-satunya cara untuk mendengar sinyal audio sebelum amplifier dikembangkan. Selama tahun 1990 dan 2000 earphones menjadi tipe yang paling digemari untuk alat musik pribadi, dan tahun 1919, sensitif earphone ini digunakan umumnya untuk radio. Keadaannya belum sebagus sekarang. Gangguan noise masih banyak dan kualitas suaranya pun masih kasar, mentah. Dahulu ketika kita menggunakan radio, earphones harus disambungkan ke terminal baterai yang bertegangan volt tinggi dan terminal baterai di tanah. Penggunaan koneksi listriknya pun tidak nyaman bagi pengguna karena menggagetkan. Earphone umumnya tidak mahal dan didukung sebagai alat yang praktis dibawa-bawa dan menyenangkan banyak orang. Tetapi earphone tidak dilengkapi dengan isolasi karena tidak dapat mengirimkan tingkat dinamika yang sama sehingga earphone lebih sering digunakan di volume suara yang tinggi. Hal ini dapat pula meningkatkan risiko tinggi akan bahaya fungsi pendengaran. Earphone juga merupakan komponen telepon nirkabel yang tidak menggunakan kabel, bermanfaat untuk alat mendengar. Earphone dapat digunakan untuk hiburan seperti CD, DVD player, home theater, video games, komputer, DAW. Juga digunakan di portable device seperti digital audio player, MP3 player, handphone, DAW. Earphone juga digunakan untuk di stasiun-stasiun TV sebagai alat pengantar pesan dari direktur acara, atasan ke presenter, kru TV lainnya, bawahan, sehingga komunikasi tercapai tanpa didengar pihak-pihak lain. Bisa juga di studio rekaman dengan ruang kedap suara agar tidak ada noise lain yang terdengar. Dengan adanya earphone, orang-orang lebih dapat mendengarkan suara secara bebas, bisa dengan berapapun tingkat volumenya atau mendengarkan suara apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Privasi masing-masing individu pun terjaga. Keuntungan lainnya adalah kedap suara. Suara dari luar tidak masuk mengganggu dan demikian pula sebaliknya. Sound isolating earphone pun sangat berperan di sini selain dari privasi. Kerugian terlalu sering menggunakan atau terlalu memaksa pemakaian akan menyebabkan kerusakan gangguan pendengaran atau penurunan fungsi pendengaran atau tuli. Apalagi biasanya earphone digunakan dengan diset sekeras-kerasnya untuk melawan noise dari luar yang biasanya kita gunakan di tempat-tempat ramai, bising. Ini sangat berisiko tinggi. Ketulian sudah dapat menyerang orang semakin dini. Awal-awalnya telinga yang sering menggunakan earphone tidak terasa apa-apa tetapi ketika hendak mencabut earphone, telinga terasa panas dan berdengung hebat. Itu terjadi akibat kelelahan koklea, rumah siput, yang berperan penting dalam proses pendengaran. Kelelahan koklea yang terjadi terus-menerus dan tak segera ditangani dapat menyebabkan gangguan pendengaran menetap. Untuk orang dengan pendengaran normal, audiogram terletak antara 0 dan 20 desibel. Di atas angka itu, artinya kondisi telinga sudah tidak beres.
Hanya dapat diobati dengan terapi hiperbalik, memberi obat-obatan khusus agar tingkat ketuliannya berkurang, tetapi tak sembuh. Sebab, yang rusak adalah sel rambut pada organ telinga bagian dalam yang berfungsi menangkap rangsangan atau frekuensi suara. Bila bagian ini sudah terganggu dan rusak, tak akan bisa kembali normal. Badan Kesehatan Dunia, WHO, Sound Hearing 2030 juga sudah memprogram untuk mengurangi kasus gangguan pendengaran dan ketulian hingga 50% pada 2015, dan 90% dalam 15 tahun berikutnya. Masalah utamanya adalah gaya hidup yang salah seperti kebiasaan penggunaan earphone. Selain itu, jangan menggunakannya saat menyetir atau di jalan raya yang berisik. Ini akan membuat pengguna tidak mendengar suara peringatan orang, mobil lain, yang kemungkinan besar menyebabkan kecelakaan. Self-awareness menurun karena pengalihan konsentrasi kita dari lingkungan sekitar dan jalan ke suara dari earphones. Keseimbangan badan pun bisa kacau karena tekanan udaranya memengaruhi keseimbangan badan ketika kita menggunakan earphone di jalan atau sedang menyetir. Lebih baik kita rajin membersihkan telinga dari earwax agar tidak infeksi. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa subscribe jika yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.